Dari Jakarta 2017 pulang, 2018 nyalek, dan 2019 langsung kena aktivitas di legislatif. Dan kebetulan tahun 2020 itu diminta juga sih untuk menjadi bagian dari pengurus PJ Ansor. Ya. Ini kan indikasinya kan ada yang punya kuasa berkepentingan. Ini yang jadi masalah hari ini. Kalau nanti keputusannya dari partai misalnya merekom saya misalnya atau ngasih mandat perintah ke saya untuk maju running dengan alasan A B C D, ya kemana lagi, kita berangkat aja. Yang penting kan berangkat ya. Ya insya Allah berangkat. Yang penting kuncinya satu, teman-teman kompak gitu aja. Termasuk teman-teman Ansor ya. Oh ya. Karena hari ini yang tampil ya Ansor juga lah. Hari ini Wayare Ansor lah. Wayare Ansor ya. Ya, Wayare Ansor Gresik tampil lah. Mantap. Wayare Ansor Gresik tampil. Ya, betul. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kita dalam podcast Lompongan Ramadan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Gresik dan Nugres Channel. Kali ini kita bersama narasumber kita yang juga merupakan salah satu kader Ansor dan saat ini masih menjabat juga sebagai salah satu jajaran BPH di pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Gresik. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Mas Sahrul Munir. Selamat. Saya manggilnya Mas ini ya. Mas Sai. Mas Sahrul ini beliau juga salah satu kader Ansor yang lolos dalam kontestasi pemilu legislatif kemarin. Beliau ini 2 periode ini Mas ya. Dua periode di di DPRD Gresik dari Dapil 9 Mas ya. 9 Bunga Manyar, Kecamatan Bunga Manyar. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Lancar ya aktivitas Ramadan lancar. Full Mas ya puasanya? Insya Allah alhamdulillah lancar. Mas kalau boleh tahu ini Masnya ini kan mulai tahun berapa sih di Gerakan Pemuda Ansor? Saya ikut masuk Ansor 2020. 2020 terus langsung nggak lama kemudian masuk ke jajaran pengurus itu. Sebelumnya mungkin ada dari Banom yang lain, mungkin IPENU, PMI. Sebelumnya di PMI sih. Di PMI. Terus lama di sebenarnya berproses lebih lama saya itu di PMI. Di PMI ya. Dulu PMI Ciputat. Jakarta. Ya, terus sampai ke jajaran PB saat itu. Meskipun ya kategori kader yang enggak petugas pejabat terasnya. Tapi alhamdulillah sudah masuk di jajaran sampai ke PBPM. Mulai berarti kalau di Ansor mulai 2020 ya. 20. Itu di cabang apa di PAJ atau di mana Mas? Di cabang. Jadi 2018 kan sebenarnya saya setelah dari PMI itu kan vakum ya istilahnya. Maksudnya di organisasi ya tetap di PMI. Cuma setelah 2018 itu kan aktivitasnya kan kebetulan saat itu nyalek kan. Saya dari Jakarta 2017 pulang, 2018 nyalek, dan 2019 langsung kena aktivitas di legislatif. Dan kebetulan tahun 2020 itu diminta juga sih untuk menjadi bagian dari pengurus
PJ Ansor. PJ Ansor. Ya, jadi 2020 mulai masuk ke Ansor. Seperti apa itu Mas? Mulai sampean 2020 itu perjalanan ini kan berarti sudah 4 tahun ya, 4 tahun di Ya, kepengurusan itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit Mas? di tepatnya sih belum 4 tahun ya. 3 tahun jalan lebih 4 sedikit ya. Kalau dari awal masuk sih sebagaimana layaknya organisasi, rata-rata organisasi di NU ya, saya rasa. Jadi ketika awal itu memang suasananya itu memang gebiar rame pas pelantikan terutama. Tapi setelah itu kan semakin bulan itu kan pasti semakin lama, semakin hari itu pasti ada yang aktif, ada yang tersisih, ada yang nggak seberapa aktif dan seterusnya. Jadi mungkin itu rata-rata organisasi kita hari ini, dan saya rasa dimanapun sih. Tapi di Ansor sendiri sih, kalau kebetulan saya kan dipercaya untuk di jajaran bendahara. Jadi memang di setiap kegiatan memang saya berusaha ngawal di bidang keuangannya, terus termasuk cash flow, terus kegiatan, apalagi di rata-rata di kegiatannya Ansor itu mesti di setiap kegiatan itu kan jarang surplus ya. Iya. Sering minus. Jadi ini yang lagi kita upayakan agar di organisasi itu lebih mandiri, lebih firm, lebih settle. Jadi setiap kegiatan itu jangan sampai minus. Padahal kita punya potensi yang sebenarnya luar biasa lah, tapi secara pengelolaan kita ternyata masih belum bisa maksimal, terutama soal anggaran kegiatan. Ini budaya kayaknya udah mengakar. Jadi akhirnya kita sama-sama kader NU kan, kader yang berjuang di lingkaran NU lah, organisasi kepemudaan. Kita merasakan betul lah kondisi-kondisi semacam itu. Ya Mas, tadi kan sampean kan bicara soal kemandirian organisasi. Itu seperti apa kira-kira menurut sampean itu Mas? Dengan cara apa mungkin bisa terwujud? Kalau di PJ Ansor Gresik sendiri kan kita konkret aja ya. Kemandirian sih kita bentuknya kelembagaan koperasi Ansor. Oh, sudah ada itu ya? Sudah ada. Jadi insya Allah tahun 2020 sekitar 1 tahunan lah, sudah ada kelembagaan namanya Koperasi Sahabat Ansor Gresik. Sudah kita notariskan resmi, dan bahkan sebenarnya kita sudah pernah ikut ya semacam project lah, semacam project di pemerintah daerah, dan itu udah jalan, udah hasil sebenarnya. Nah, tinggal PR-nya ya memang kelembagaan Koperasi Sahabat Ansor ini ya perlu support secara kolektif. Nah, ini yang saya rasa belum bisa maksimal lah selama ini. Sebenarnya kalau ini bisa maksimal, seluruh kader menopang kegiatan di Koperasi Sahabat Ansor Gresik ini, insya Allah ini bisa jadi program kemandirian organisasi. Kita kemarin ikut pameran ketika di Sidoarjo. Kita pernah sekali ikut pameran, teman-teman kita kontak siapa yang punya kreativitas, produk, nanti kita pasarkan, kita fasilitasi, dan alhamdulillah kemarin sebenarnya sudah jalan dan jadi satu-satunya koperasi. Insya Allah Jawa Timur, kalau Indonesia saya nggak tahu ya. Di Jawa Timur kemarin saya lihat nggak ada satu pun bentuk kelembagaan koperasi yang didirikan oleh teman-teman Ansor. Jadi baru kita. Namun memang ya ini saya rasa kurang support maksimal dari semua pihak, sehingga kurang kelihatan wahnya, kira-kira gitu lah. Kita kadang
suka yang wah-wah gitu kan, Iya. baru nanti disupport. Nah, Ansor melalui lembaga yang namanya Koperasi Sahabat Ansor ini saya rasa emang kurang mendapat eh, perhatian yang cukup luas lah. Padahal ini sebenarnya salah satu bentuk konkret kemandirian organisasi di lingkup kepemudaan Ansor. Nah, selain itu, maksudnya selain ngomong soal kemandirian lembaga, artinya secara kelembagaan sendiri sekarang GP Ansor Gresik ini kan sudah punya lembaga itu, Mas, koperasi dengan bentuk koperasi itu. Selain itu, kalau misal ngomong dari sisi kaderisasi seperti apa sih, Mas? Kalau kaderisasi saya rasa sudah maksimal sih. Artinya di berbagai tingkatan program kaderisasi berjalan sebagaimana program yang dijalankan setiap tahunannya itu kan, dan itu hampir di semua tataran organisasi kepemudaan yang ada di Nahdlatul Ulama itu saya rasa yang paling sukses ya sebenarnya program kaderisasi, kegiatan PKD, PKL dan seterusnya ini sudah berjalan sih, sudah berjalan. Dan kebetulan saya juga ikut PKL-nya juga pas. Oh, udah sampai jenjang PKL ya? Ya, pas. Kebetulan PKL-nya di Gresik, saya ikut lah. PKL di situ. Mas, kalau tadi sampean kan ngomong mulai masuk Ansor itu kan 2020 ya. Sementara sampean itu kan pertama kali jadi anggota legislatif itu kan 2019. 2019. Nah, dengan kesibukan di dunia legislatif, kenapa kemudian pada saat itu sampean masih, artinya masih tetap pengen berkhidmat di Ansor? Iya, karena ya perkhidmatan ya. Bagian dari khidmah, terus di PMI juga kan sama juga. Kita diajarkan Ahlussunnah wal Jamaah, nilai-nilai aswaja, ke-NU-an. Jadi saya rasa ini jenjang lah, jenjang perkhidmatan setelah di PMI ya. Kemana lagi kalau nggak di Ansor kan gitu. Ya, kira-kira itulah. Tapi kalau untuk apa namanya perkhidmatan tadi ya, saya sih berupaya wujud yang konkret tadi sebenarnya. Tinggal bagaimana ini dikembangkan untuk generasi mendatang. Karena ini sudah ada gitu. Ini ada. Dan kalau mau buat sendiri ya berbiaya. Ini udah ada, tinggal mau dikembangkan atau enggak. Tapi memang kalau saya lihat memang ada kayak egosentris ya antara PAC 1 dengan PAC yang lain mungkin ya. Artinya ini egosentris yang saya rasa nilainya positif lah. Artinya masing-masing PAC itu punya komitmen, kemauan untuk mandiri secara organisasi. Namun pada akhirnya ya di tingkat cabangnya ini ya sebenarnya butuh support dari semua PAC, tapi pada akhirnya karena PAC-nya pengen mandiri masing-masing, akhirnya PC-nya ya dalam tanda kutip kurang kader yang bisa inilah memajukan kemandirian jalankan organisasi. roda koperasi tadi ya. Ya betul. Oke. Selanjutnya ini Mas, kan sekarang sudah duduk di kursi DPRD Kabupaten Gresik nih Mas. Ada yang bilang kursi empuk. Wah, are-are gitu. Kursi panas ini. Gimana Mas, menurut jenengan sebagai salah satu tokoh Ansor yang sekarang juga masih aktif di di kepengurusan, itu menjadi seorang anggota dewan itu seperti apa, dan menurut jenengan itu potret Kabupaten Gresik itu sekarang seperti apa sih Mas? Iya. Kalau ketika kita di kelembagaan pemerintahan, seperti saya di legislatif, tentu ketika saya punya background Ansor, pasti pikiran saya bagaimana menasaruhkan program kebijakan negara atau daerah, dan ini bisa sinergi di Ansor itu sendiri. Itu kan yang pasti itu jadi
pemikiran seorang kader. Artinya ketika kader NU di satu titik di pemerintahan, entah dimanapun lah, itu pasti bagaimana di jabatan yang dia pegang sekarang itu bisa bermanfaat, ya terutama untuk pengembangan kemajuan organisasinya kan pasti itu pasti. Kalau jiwa seorang kader pasti itu. Nah kalau di Gresik sendiri sih kemarin sih ada sih beberapa yang sudah kita fasilitasi karena bagaimanapun untuk program daerah itu kan ya harus sinergi dengan teman-teman. Ansor ini bagian dari penopang daerah juga. Ansor ini bagian dari penopang negara. Ansor ini juga bagian dari istilahnya pendidikan keagamaan, kultural, organisasi keindonesiaan itu di Ansor sebenarnya lengkap. Nah tinggal negara ini bagaimana bisa hadir bagi kader-kader yang sebenarnya lebih dulu daripada negara itu sendiri kan gitu. Artinya kader-kader NU yang ada di Indonesia ini kan sudah selayaknya mendapatkan fasilitas dari negara. Nah kita kan berusaha sinergi itulah negara biar fasilitas negara ini juga dinikmati oleh teman-teman yang ada di kader NU yang saat ini berkecimpung di Ansor. Berarti memang saat ini memang sudah ada kebijakan daerah yang itu muaranya itu cenderung untuk mensupport teman-teman Ansor dan NU khususnya Mas ya. Oke. Nah kalau sisi ini tadi Mas, sisi ngomong potret kedaerahan ini Mas, seperti apa menurut jenengan? Melihat potret Gresik yang sekarang antara orkestrasi antara birokrasi dan legislatif untuk kesejahteraan masyarakat ini seperti apa sekarang? Kita di hari ini dihadapkan banyak tantangan ya sebenarnya. Semua masyarakat Kabupaten Gresik yang termasuk generasi anak muda hari ini ya harus siap-siap dengan adanya tantangan yang ada. Salah satunya ya tantangan fiskal daerah. Kira-kira kalau ada anggaran kan ya nggak cerdas lagi. Nah hari ini di daerah kayak gitu. Daerah ini kita dihadapkan dengan kondisi fiskal yang menurun dari tahun sebelumnya, sehingga ini juga secara otomatis mengurangi kecerdasan teman-teman dalam kegiatan apapun lah, ini termasuk kondisi hari ini. Ya banyak faktor lah sebenarnya, banyak faktor. Kita nggak bisa menangkap misalnya ada di sekitar kita ini ada kawasan strategis nasional, kita belum bisa maksimal untuk mengkonversi dari kawasan itu menjadi pendapatan daerah, padahal potensinya sangat luar biasa, tapi kita belum bisa mengkonversi itu untuk jadi pendapatan daerah. Itu juga salah satu problem. Padahal realisasi investasi kita luar biasa di Gresik itu terbesar se-Jawa Timur, tapi nyatanya hari ini ternyata kita dihadapkan dengan situasi fiskal yang tanda kutip buruk lah, memprihatinkan ya. Memprihatinkan lah. Memprihatinkan. Apa itu kira-kira faktornya Mas? Ya banyak sebenarnya, lebih ke ini kemauan daerah turun ke lapangan. Kalau misalnya pendapatan daerah itu ditopang oleh kepatuhan wajib pajak, maka ya wajib pajak ini yang harus kita maksimalkan, kita intensifkan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Perusahaan-perusahaan yang harusnya bayar pajak ini nggak boleh lolos. Kalau kata Dono itu kan yang baju merah yang sampai lolos. Nah itu salah satu contoh, karena sumber pendapatan kita dari pajak dan retribusi. Ya.
kalau wajib pajak dan wajib retribusinya nggak bisa kita maksimalkan dalam hal pembayarannya, otomatis pendapatan kita pasti turun lah. Padahal potensinya semakin luas, ruangnya juga semakin luas, objek pajaknya juga semakin luas, objek retribusinya juga semakin luas. Tapi kalau misalnya tidak maksimal untuk tadi pembayaran pajaknya, itu ya pasti minus lah, pasti minus. Jadi tinggal kemauan lah. Dan yang terjadi sekarang seperti itu ya? Ya, sekarang yang terjadi kayak gitulah posisinya. Jadi ya serba sulit. Imbasnya hari ini memang dirasakan lah oleh berbagai elemen masyarakat. Misalnya Bosda yang tahun 2023 kemarin cair cuma 50%. Itu kan fakta itu. Kemudian dari segi bantuan, santunan, dulu pernah ada santunan kematian. Ya, setiap ada orang yang meninggal, ada santunan dari pemerintah itu sekitar 1 juta atau 1,5 juta ya, 1,5 juta. Tapi tahun 2023 sampai tahun ini 2024 juga karena kondisi fiskal nggak ada akhirnya. Akhirnya masyarakat nanya, lu kok nggak ono? Yo, kono duit aja. Ya wis mati tahlili ngono ya. Iya, wis mati tahlili. Kubur mene tahlilan maneh sampai 7 dino tanpa ada santunan. Siap. Nah, itu kondisi fiskal hari ini. Nah, Mas Arul ini kan juga kalau saya amati memang sering ya mengkritik soal itu tadi, maksudnya kondisi fiskal hari ini yang memang cukup memprihatinkan itu, Mas. Kira-kira dengan kondisi seperti saat ini, Mas, apa kemudian solusi yang sampai tawarkan supaya ya lumayan naik lah, artinya ngomong soal retribusi atau pajak yang saat ini masih jauh di bawah ekspektasi. Ya tadi kuncinya kemauan sebenarnya. Kita objeknya ada banyak, tinggal kemauan dari kita semua untuk menggali potensi itu. Mungut lah kasarannya kalau pajak itu dipungut. Nah, yang bertugas memungut ya dari pemerintah daerah itu sendiri. Kalau dari DPRD kan nggak boleh, kita tugasnya pengawasan. Jadi selama ini ya kita ngasih masukan, ngasih arahan berdasarkan fakta lapangan dan laporan masyarakat biasanya. Itu kita sampaikan. Di samping itu juga ada kajian akademis. Kajian akademisnya bilang misalnya pendapatan dari sektor galian, ya, galian C itu sekian puluh miliar. Nah, ternyata kok realisasinya hanya 3 miliar. Ini kenapa kan gitu? Padahal kajian akademis kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang menjadi PR kita. Sebenarnya kemauan sih sebenarnya. Sebenarnya kemauan aja gitu. Kalau misalnya mau pasti bisa lah. Saya yakin gitu. Kalau misalnya ternyata yang bermain itu yang berkepentingan, wah, ya masalah gitu. Ini kan indikasinya kan ada yang punya kuasa berkepentingan. Ini yang jadi masalah hari ini. Banyaklah kasus-kasus dari bidang pajak ternyata masuk itu nggak sesuai dengan realisasinya. Artinya ada transaksi lah. Kita sare no mlebune sakmene, oleh sakmene mlebu sakmene ya. Iya, catetane sakmono, mlebune kok sakmene. Iya. Itu laporan sih. Kita dapatnya dari laporan. Misalnya ditulisnya Pak 4 juta, disetore mek 2 juta. Nah, itu kan laporan masyarakatnya kayak gitu dan itu fakta. Andai kan itu kalau murni ya, pajaknya segitu, disetorkan segitu, ya insya Allah ini pendapatan kita bisa naik. Tapi kalau ada oknum yang bermain di situ, sekalipun secara pembuktian kita masih butuh proses ya untuk pembuktian, tapi sejauh ini kita masih berdasarkan laporan aja, laporan masyarakat. Ya faktanya kayak gitu, fakta laporannya. Tinggal kemauan sih sebenarnya.
Dan pengawasan juga lebih Ya, diperketat di pengawasan juga. sektor itu Mas ya. Iya, benar-benar. Ya Mas, kalau tadi kan kita sudah sedikit banyak bincang soal kondisi daerah hari ini ya. Iya. Kalau untuk yang terdekat besok Mas, untuk yang planning di tahun ini misalkan ngomong soal kontestasi pilkada besok, seperti apa kira-kira Mas? Pilkada besok ya pasti kalau mengacu ke pileg kemarin, ini pasti nggak akan jauh dari kekuatan logistik lah pasti. Ini fakta lapangannya seperti itu. Tapi ini lebih ke soal peran dari masing-masing inilah. Kalau saya ngelihatnya sih hari ini peran dari masing-masing partai ini justru menentukan untuk di pilkada mendatang. Iya. Jadi bukan hanya ansik soal logistik, tapi bisa jadi besok itu lebih ke soal bagaimana strategi itu juga sangat berpengaruh di pilkada besok. Terlepas nanti calonnya ada 2 atau 3, itu nanti ada lah pasti kemungkinan. Prediksinya berapa besok Mas? Kalau menurut 3 bisa ini. 3 calon ya? Ya 3, 2 sampai 3. Kalau melihat perolehan suara sekarang, partai sampean PKB kan secara hitungan kursi kan paling banyak Mas. Ya 14 kursi hari ini. Kemungkinan besok mungkin ada nggak calon dari kader internal mungkin? Kalau bicara kemungkinan ya pasti ada. Ini kan kalau di politik nasionalnya kan kita masih menunggu sampai kira-kira bulan Mei ya. Putusan MK itu pikiran Mei kalau salah. Nah mungkin setelah Mei itu baru nanti situasi kayak peta politiknya itu pasti nanti akan terbuka. Tapi apakah politik nasional berimbas ke daerah itu pasti berimbas. Tapi sejauh mana koalisi yang di pusat itu dengan daerah, saya rasa kondisinya dinamis lah. Sejauh ini saya lihat dinamis kondisi politik di Gresik ini. Harapan sampean berapa calon? 2 apa 3? 2 apa 3 itu kan ya sama aja, nanti juga yang jadi kan tetap 1. Seru lah bisa. Seru ya. Seru pasti seru lah bisa. Kalau banyak bilang sih banyak kejutan lah bisa. Tapi nggak tahu nanti siapa tetap ini berproses semua, karena kayak di partai, kayak di PKB sendiri kan kita masih belum membentuk des pilkada. Tapi kalau nanti sudah ada des pilkada, dibuka pendaftaran, itu ya mungkin rame itu pasti. Dan itu pun nggak lama kan, sekarang April, Mei, Juni, 2 bulan lagi kita udah rame. Karena Juli, Agustus sudah mulai pendaftaran. Ya. Hari ini semua partai sudah mulai penjajakan, sudah mulai penjaringan kandidat-kandidat, itu hari ini sudah mulai. Ya banyak alternatif nama-nama yang muncul lah. Seru bisa. Menurut jenengan ini Mas, gimana sih pemimpin, artinya menjadi seorang pemimpin Gresik yang ideal lah untuk periode ke depan melihat kondisi saat ini? Kalau tadi kan dari sisi ini ya, maksudnya saat ini PR-nya untuk ke depannya. Kalau saya sih ngelihatnya yang dibutuhkan hari ini ya, karena saya juga bagian dari pemerintahan. Itu yang ideal sih sebenarnya sosok yang komunikatif dan sosok yang mau mendengarkan masukan. Itu bukan ansih dari saya, tapi ketika saya ke beberapa kiai juga yang disampaikan seperti itu. Justru malah ada beberapa kiai itu bilangnya nyari pemimpin yang nurut biasanya. Artinya
ketika kiai bilang A, paling nggak itu jadi masukan pertimbangan Mau kebijakan. nerima masukan lah. Nah, itu sebenarnya lebih ke masukan-masukan para kiai. Ya itu sih, kalau hari ini kan memang terkesan kurang sinkron ya. Produk kebijakan daerah, artinya eksekutif, terus masuk ke ranah legislatif itu nggak ada jembatan komunikasinya yang clear gitu ya, yang bagus. Akhirnya beberapa kali kita bahas kebijakan itu kadang tarik menarik. Kalau sama ngikutin kan masih kadang eksekutif usul A, legislatif menolak, atau sebaliknya, atau mengusulkan peraturan, legislatifnya nggak setuju. Akhirnya nggak jadi dilanjutkan, itu kejadian hari ini. Atau misalnya kalau saya bilang ekstrimnya saling sandra anggaran. Pemerintah punya hak untuk mengeksekusi anggaran. Kalau dari legislatif misalnya kan punya hak untuk pembahasan anggaran tersebut, budgeting. Ini saling, ibaratnya saling sandra bahasanya kalau di politik, saling sandra kepentingan. Ya karena nggak, jembatan komunikasinya putus. Jadi terkesan kemauannya pemerintahan hari ini nggak utuh gitu. Sebenarnya kan legislatif, eksekutif, ini kan kayak suami istri gitu loh. Jadi meskipun kurang mesra gitu ya. Ya, kadang beda pikiran pastilah, tapi kita punya satu tujuan. Nah hari ini tuh kayak kucing sama tikus lah. Jadi dengan tujuan yang berbeda kejar-kejaran terus. Iya. Sampai merasakan fakta. Kalau diperdalam gak enak. Oke. Mungkin gini Mas ya, ini kan mulai banyak wacana yang itu membahas tentang pilkada di warung-warung kopi, di lintas para elit politik ini kan sudah mulai rame nih Mas. Baik incumbent maupun newcomers lah, maksudnya untuk calon-calon kontestan baru gitu. Iya, benar-benar. Situasinya sekarang menurut sampean seperti apa Mas? Situasinya hari ini kader Ansor yang tampil lah kira-kira. Banyak kader Ansor tampil. Ya, Bupati ini masih tercatat nggak sebagai pengurus ya? Pengurus Ansor. Terus misalnya ada beberapa nama yang muncul di media misalnya, kebanyakan juga dari kader Ansor. Jadi siapapun yang jadi nanti, kalau selagi masih punya background yang sama dengan kita, insya Allah nanti kita ketemu di satu titik lah, sama-sama di satu titik perkhidmatan Ansor atau Ulama, itu pastilah. Pokoknya komunikatif ya. Kalau sama kader nggak komunikatif ya sama aja Pak. Sulit gitu. Itu problem tuh komunikasi. Nah ini Mas, untuk yang terakhir, kira-kira pesan-pesan ini Mas, pesan-pesan untuk seluruh kader-kader Ansor, khususnya kader Ansor Gresik lah, baik itu di cabang, PAC, maupun ranting yang itu saat ini sedang berproses. Nah, pesannya gimana supaya bisa sampai sukses seperti sampean? Ya, kalau indikator sukses itu kan masing-masing lah ya. Nggak tahu saya ini termasuk sukses apa. Artinya standar ukuran suksesnya masing-masing. Tapi yang jelas ketika kondisi kita hari ini seperti ini, baik itu kondisi misalnya negaranya kayak gini, kondisi lingkungan kita seperti ini, ya paling tidak kita segera adaptasi dan menemukan cara untuk berinovasi. Yang terpenting itu lah, adaptasi, inovasi, karena pasti istilahnya itu tematiknya kalau bicara bernegara itu setiap tahun berubah terus loh, dan suasana itu berubah terus. Ya dulu saya masuk pertama kali Ansor itu merasakan tematik yang sering kali digaungkan itu kan kemandirian ekonomi itu. Ekonomi itu aja digaung no. Nah mungkin besok beda lagi itu. Misalnya transformasi etika misalnya.
nggak perlu secara ekonomi mandiri, karena pada akhirnya kita nggak mencapai target itu. Mana ada yang di Ansor misalnya mandiri secara ekonomi. Iya. Standar gitu aja gitu. Nggak ada yang wah misalnya kita punya konsorsium yang besar di Ansor, kita belum kesana ya. Belum sampai ke sana, sehingga tantangannya setiap tahun pasti berubah. Yang penting kita adaptasi dan inovasi aja lah. Kalau urusan sukses enggaknya ya tergantung situasi yang kita hadapi saat itu. Tapi kalau misalnya enggak melakukan apapun, itu yang marah bahaya untuk sekelas kader Ansor. Kita akan ketinggalan dengan berbagai tren yang ada lah. Tertinggal. Kalau tertinggal ya Ansor ini menjadi organisasi yang lebih monoton ya. Monoton. Biasa-biasa lah Mas ya. Iya, sebenarnya kalau kita targetnya untuk visi Ahlussunnah wal Jamaah, memperbanyak kader, itu insya Allah masih relatif aman ya, karena sistem pengkaderan kita itu relatif tertata dengan baik di Ansor sendiri. Tapi untuk hal-hal tematik yang lain, sikap kita secara politik, sikap kita dalam hal pendidikan, sikap kita dalam hal kepemudaan, kemandirian ekonomi, itu yang harus transformatif, adaptif, inovatif. Dan mungkin generasi saya nanti, generasi selanjutnya pasti beda lah. Situasi yang dihadapi pasti beda. Mas, masih seputar kontestasi pilkada ini Mas. Kalau tadi kan katanya sampean kan ini besok kan kayaknya seru. Ada mungkin 2-3 calon ya besok. Itu dari kader partai sendiri atau seperti apa Mas? Ya pasti partai ini judulnya. Enggak, maksudnya kader organik lah, kader partai atau diambil dari pengusaha atau apa? Itu dinamis sih. Ya kalau perkembangan politiknya Gresik itu pasti nanti ada kolaborasi lah antara yang dari partai kayak saya nih kan di partai, terus atau nanti gandeng sama di luar partai yang kategori pengusaha atau dari seniman atau pelawak mungkin. Itu bisa gandeng lah nanti. Teman-teman Ansor sendiri banyak yang masuk bursa Mas ya? Ya menurut sama nih. Kayaknya sih banyak kayaknya. Ya termasuk sampean juga kayaknya kemarin masuk Mas ya? Kalau di pemberitaan ya masuk sih. Terus sampean gimana itu Mas? Ya kita lihat. Kita lihat apa ini? Perkembangan inilah besok lah. Kalau benar-benar didorong maju gimana? Ya kalau nanti keputusannya dari partai misalnya merekom saya misalnya atau ngasih mandat perintah ke saya untuk maju running dengan alasan A B C D, ya kemana lagi, kita berangkat aja. Yang penting kan berangkat ya. Ya insya Allah berangkat. Yang penting kuncinya satu, teman-teman kompak gitu aja. Termasuk teman-teman Ansor ya. Oh iya. Karena hari ini yang tampil ya Ansor juga lah. Hari ini Wayare Ansor lah. Wayare Ansor ya. Ya, Wayare Ansor Gresik tampil lah. Mantap. Wayare Ansor Gresik tampil. Ya, betul. Oke, siap. Oke, Mas, berarti itu kalau sampean misalkan didorong untuk maju itu sampean siap ya? Yang dorong siapa? Ya entah itu dari partai, entah itu dari sahabat-sahabat Ansor sendiri atau dari kolega atau apa dari masyarakat misalkan. Kalau dorongannya besar ya harus maju. Kalau dorongannya besar ya artinya dari berbagai elemen, termasuk dari teman-teman Ansor sendiri, memang full support misalnya, ya harus maju. Harus maju ya. Ya, apalagi kalau di PKB sendiri di Gresik kan paling banyak kursinya, dan itu kan, PR kita hari ini. Kan eman nih kamu kan dong, kadung akeh. Ya PR-nya hari ini kader-kader semua kenapa kok maju mundur ya? Ya karena
pasti keterbatasan logistik itu pastilah. Nah, besok ini tantangannya apakah keterbatasan logistik itu mengalahkan full supportnya teman-teman. Nah, ini kan tantangannya di situ. Ini kayak perang Badar ini. Ya alias pragmatisme versus idealisme lah kalau di pergerakan. Kalau di kaderisasi kan pasti gitu. Apakah kekuatan pragmatisme ini yang lebih besar daripada idealisme atau supportnya teman-teman? Ya kita buktikan aja besok. Tapi ini misalkan ini Mas, misalkan tadi kan kalau sampai ngomong siap ya artinya kan dari kemarin beberapa pemberitaan itu kan sudah masuk sampai menjadi salah satu sosok yang itu memang masuk dalam bursa calon bupati, Mas. Ya, saya katakan langsung calon bupati lah. Kalaupun memang besok, ya artinya kalau nunggu itu kan nggak mungkin ya. Artinya kalau sekarang ada nggak persiapan khusus yang sampai lakukan untuk mesti ke sana gitu loh Mas? Ya. Ada nggak kira-kira? Yang pertama menata niat. Iya. Jadi menata niat saya hari ini menata niat. Apakah memang maju ini niatnya udah bener? Nah kalau misalnya itu berdasarkan dorongan teman-teman ya berarti kan ini sudah kategori dukungan masyarakat luas lah. Nah kalau niatnya ambisi ini yang lagi saya kikis lah. Yang penting kalau misalnya memang niatnya ngabdi maslahat bagi masyarakat, nah itu insya Allah kalau niatnya udah tertata baru siap lah maju. Tapi kalau hari ini saya lagi di tataran itu, tataran menata niat. Nah kalau dari segi komunikasi ya pastilah. Kalau di partai politik pasti itu yang paling utama, paling kunci ya komunikasi. Baik itu komunikasi internal ataupun eksternal partai. Terkhusus lagi kalau kita yang di PKB yang khidmatnya itu Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, ya pasti kita nggak akan lepas dari petuah para kiai, apalagi di Gresik ya. Gresik kota santri, sekalipun bergeser industri. Di internal PKB sendiri sudah dengar Mas soal sampean masuk dalam salah satu bursa itu Mas. Ya ini gara-gara pemberitaan sih kemarin ya. Sebenarnya saya nggak menduga juga di pemberitaan kok rame gitu loh respon masyarakat soal itu. Bahkan tadi pun ya ada yang WA jadi maju pilkada nggak gitu. Bisa main oleh tekan di informasi gitu ya. Teko wong mas warga katanya gitu. Wah berarti kan beritanya udah dari warga juga sudah mulai banyak dorongan ya. Iya ada yang mulai ingin memperbincangkan lah. Sekalipun kalau di kader internal di PKB ya banyak yang potensi juga. Misalnya ketua DPC yang juga pembina Ansor Pak Haji Qodir itu juga potensi hari ini di DPRD provinsi. Kader-kader Ansor yang lain juga banyak juga yang punya potensi yang sama. Just tinggal lihat anginnya seberapa kencang. Benar-benar kenceng ya, inilah berangkat lah. Tapi intinya siap berangkat kalau memang support itu sudah ya apa ya kayak full komposisinya full lah kira-kira ya. Iya harus. Formasinya sudah full. Iya harus karena kita butuh banyak penopang lah kalau di konteks pilkada. Penopangnya harus berbagai komponen masyarakat, berbagai elemen masyarakat. Semuanya harus benar-benar support. Misalnya dari kalangan kiai yang utama. Kalau support itu pertama. Terus nanti kalangan guru-guru misalnya support. Kita punya basis lagi. Atau dari ASN. Dari masyarakat, dari petani, nelayan dan seterusnya. Jadi komponen ini yang sedang kita ramu lah. Kita ini masuk
kita ambil masukannya lah. Kalau itu nanti udah banyak sekali masukan dari berbagai komponen elemen itu, ya berarti kan memang masyarakat hari ini membutuhkan atau mengharapkan ada pemimpin baru di Gresik. Tapi kalau dari beberapa masukan itu memang mayoritas pengen, misalnya bupati yang sekarang lanjut aja, bupati yang sekarang karena kinerjanya bagus segala macam, ya berarti kan aspirasi masyarakat hari ini memang seperti itu, berarti pengen keberlanjutan. Tapi kalau aspirasi masyarakatnya dari komponen tadi, dari gurunya, kiainya, terus dari petani, nelayan, dan seterusnya itu ternyata pengen perubahan jilid 2, ya harus berangkat. Itu harus. Sekalipun saya nggak terbayang ya nanti logistiknya kepiye, nggak sampai ke sana dulu lah. Pondok Bismillah lah kan. Ya. Di situ dulu lah. Yang penting apa, niatnya dulu lah, menatanya. Kalau niatnya bagus, insya Allah dipermudah lah. Siap. Dan saya di politik ya sering kayak misalnya saya proses nyalek dulu itu underdog, Pak. Saya dulu nomor 9 kan, tapi alhamdulillah jadi. Bahkan nyalek yang kemarin juga beberapa orang juga meremehkan lah. Wah, ini nggak jadi. Ternyata alhamdulillah jadi dengan berbagai macam keajaiban yang saya rasakan kan. Nah ini besok misalnya konteks pilkada ini kan nggak tahu nih dinamikanya sampai sejauh mana. Tapi andaikan saya pernah lah merasakan keajaiban. Andaikan keajaiban itu datang lagi kan, ya wallahualam, nanti kita lihat situasi besok lah. Tapi kuncinya tadi, waya kader Ansor Gresik tampil lah. Tagline itu, waya kader Ansor Gresik tampil lur. Oke. Ya kalau itu tadi kan persiapan dari sisi kelembagaan partai maupun dukungan secara aspiratif masih ada dari masyarakat. Nah, kalau Gresik ini kan melihat kulturnya kan kultur pesantren, masih santri juga, pondok-pondok pesantren cukup banyak, Mas. Kira-kira dari persiapan jenengan untuk menuju ke arah sana tadi, untuk maju ke kontestasi pilkada, Mas. Sejauh ini sudah melakukan soan-soan nggak, Mas, ke kiai-kiai, mungkin sudah jalan? Iya, kalau secara resmi partai belum ya. Sekali lagi bahwa kita belum ada des pilkada. Jadi secara resmi partai memang belum memandatkan siapapun, belum. Tapi pada pemilihan yang kemarin itu secara bersamaan saya juga sebenarnya sudah keliling ke beberapa kiai. Artinya kalau saya kan posisi saya di fraksi kan. Saya sekarang di ketua fraksi. Secara otomatis saya menyampaikan kepada kiai bagaimana sih kondisi hari ini Gresik ini. Ya banyaklah masukan lah. Banyak masukan dan mereka rata-rata ternyata menginginkan perubahan juga gitu. Oh, gitu ya. Iya, perubahan lebih baik. Kemarin kan tagline-nya perubahan. Iya. Ya tetap kiai-kiai menginginkan perubahan lebih baik. Beberapa kiai saya temui, saya sowan, saya minta masukan, saya ceritakan kebijakan yang ada di Gresik hari ini di berbagai sektor lah. Saya kan kebetulan alhamdulillah ngikuti sektor pendidikan, sektor kesehatan, keorganisasian. Nah itu kan saya ngikuti pendapatan daerah dan seterusnya, pembangunan infrastruktur semuanya saya ngikuti. Nah ini yang coba saya minta masukan dari para kiai. Dan memang ya ada lah, plus minus ada, tapi rata-rata para kiai memang merestui adanya perubahan yang lebih baik lagi, itu ya yang saya dapat ketika saya keliling ke beberapa kiai. Jadi memang respon beliau-beliau seperti itu, Mas ya? Iya, beberapa kiai di Ndokon, di Panceng, di Ujung Pangkas, di Sedayu, Manyar juga, di beberapa kiai yang selatan hampir juga merata lah ya. Beberapa ya. Ya saya minta aspirasi beliau-beliau lah ketika menghadapi kebijakan yang hari ini oleh pemerintah yang sekarang.
Tentu ini kan ya sebagai masukan saya di fraksi juga. Nah kalau dorong sampean juga waktu itu Mas. ya ada ya. Yang dorong ada lah. Iya ada ya. Nah ini kan kalau misalnya dorongannya kenceng kan. Ada itu persentasenya biasa atau banyak, lebih banyak atau gimana? Ya. Kalau kategorinya sih dalam kategori banyak lah. Banyak ya. Iya jamak kan lebih dari dua ya. Dua. Ada kategori banyak lah yang support ya. Mantap. Kayaknya persiapannya udah tinggal nunggu support partai maupun support beberapa elemennya. Iya pastilah harus full support lah. Kalau nggak dapat support ya ngapain kita karena nunggu pulung. Katanya pulung itu disedai juga katanya. Coba nanti kita carilah pulung. Oke, mungkin kita sudah banyak tadi berbincang dengan Mas Sarul mengenai perjalanan beliau ketika masih di Ansor, kemudian ketika duduk di kursi legislatif, dan juga beliau tadi juga bercerita tentang perjalanan dinamika tepatnya dinamika tentang Pilkada 2024, dan bahkan beliau juga bercerita tentang persiapannya karena beliau juga masuk salah satu bursa bakal calon ini. Persiapan tapi enggak khusus. Persiapan enggak khusus. Tapi ya tadi menurut kata beliau itu kan politik itu dinamis ya dinamis dan banyak kejutan-kejutan lah kan. Ya, pasti. Banyak kejutan. Ya mungkin kita doakan semuanya agar Mas Sarul ini sukses lah ke depannya. Amin. Oke, mungkin cukup itu dari saya dalam podcast kali ini. Kita ucapkan terima kasih Mas Sarul sudah menyempatkan waktu bercerita banyak hal tadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.